Kalau lo ngerasa suka cepat marah, suka ngambekan, dan mau menang sendiri, kemungkinan besar bro, lo masih kesulitan dalam mengelola emosi lo. Dan video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around. Perkenalkan semua, gue Ama Alkatiri. Gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila kalian ingin baca, linknya gue taruh di kolom description. Sebelum gue masuk ke topik, ada baiknya lo jangan cuma nonton aja, karena banyak dari lo itu yang nonton tapi nggak di-subscribe. Oke bro, sekarang kita masuk ke pembahasan. Cara yang pertama untuk dapat mengelola emosi adalah melatih self-awareness. Gue ambil definisi self-awareness itu dari situs verywellmind.com yang mendefinisikan bahwa self-awareness adalah kemampuan untuk dapat memahami diri sendiri termasuk kepribadian, tindakan kita, nilai yang kita pegang, kepercayaan kita, emosi maupun pikiran. Sederhananya gini bro, gue sadar ketika gue sedang berpikir atau bertindak itu sesuai dengan nilai yang gue yakini di hidup ini. Lo pernah kan ngerasa ketika lo lagi melakukan sesuatu yang gak sesuai sama diri lo, rasanya itu gak enak. Kenapa? Karena antara pikiran lo, perasaan lo, dan tindakan lo itu gak selaras sama diri lo. Ada salah satu kutipan dari Mahatma Gandhi. Ia bilang, happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Yang Mahatma Gandhi maksud di sini adalah kesadaran diri. Kalau apa yang lo pikir, apa yang lo ucap, dan apa yang lo lakukan itu selaras dengan nilai yang lo yakini di hidup lo, maka diri lo juga akan bahagia. Pertanyaannya bro, berapa banyak dari kita nggak sadar kalau diri kita ini lagi marah? Berapa banyak dari kita nggak sadar kalau kita ini lagi kesel? Berapa banyak dari kita nggak sadar kalau diri kita ini egois? Ketika lo nggak tahu sama nilai yang lo yakini di hidup lo, kemungkinan besar bro, lo akan mengikuti perasaan lo untuk merespon apapun yang terjadi di hidup lo. Cara yang kedua adalah omongin apa yang lo mau omongin. Kadang bro, kita ini berasumsi orang lain ngerti apa yang kita rasa tanpa harus mengkomunikasikannya. Kita ngerasa bahwa orang lain itu punya kemampuan untuk membaca pikiran kita. Percaya bro, sampai kapanpun bro, orang lain itu gak akan ngerti apa yang lo rasa kalau lo gak pernah omongin hal yang lo mau omongin. Kalau kita terus berharap orang lain akan mengerti kita tanpa mengutarakan hal yang sebenarnya ingin kita omongin, ya ujung-ujungnya bro, diri kita pasti akan kecewa. Orang lain itu bro, itu gak bisa membaca pikiran lo kalau lo sendiri juga gak mengungkapkan apa yang lo rasa. Gue suka banget pernyataan dari Oprah Winfrey yang mengatakan, "You get in life what you have the courage to ask for." Menurutnya, kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan di hidup ini saat kalian punya keberanian untuk memintanya. Kalau lo ingin pasangan lo lebih peka, ya utarakan kalau lo emang butuh perhatian. Kalau lo ingin orang tua lo percaya sama jalan hidup yang lo ambil, ya omongin. Kalau hal yang lo jalanin itu ngebuat diri lo bahagia. Kalau lo mau orang lain menghargai diri lo, ya lo omongin bro. Kalau lo gak bisa menerima perilakunya. Emosi lo itu akan jauh lebih stabil, bukan ketika lo memendam apa yang lo ingin katakan, tapi ketika lo punya keberanian untuk menyampaikan apa yang ingin lo omongin. Cara yang ketiga adalah tidak menghindari konflik. Konflik itu pasti terjadi bro, entah itu dalam kehidupan profesional maupun personal kita. Dan kadang yang membuat konflik tersebut semakin besar karena kita selalu menghindarinya. Kalau lo nggak pernah membahas masalah lo dengan keluarga lo nggak pernah membahas masalah lo dengan bos lo, sampai kapanpun bro, masalah lo itu nggak bakal kelar. Gue ngerti ngediskusiin masalah yang dapat memicu konflik itu ngebuat diri kita gak nyaman. Tapi bro, ketidaknyamanan itu akan membuat kita matang secara emosional. Kebanyakan dari kita itu selalu menghindari konflik karena kita gak mau ada keributan, kita gak mau ada ketegangan, dan kita gak mau ada pertengkaran. Gue gak bilang bro, lo harus selesaiin konflik pakai emosi. Tapi yang gue maksud, deal with your own conflict by using rational thinking.
pakai cara berpikir rasional untuk menyelesaikan konflik. Melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain dan barulah lo bicarakan di waktu yang tepat. Ketika lo udah memikirkan dan mempersiapkan sebelum berbicara, kemungkinan besar lo akan lebih mudah menghadapi konflik. Cara yang keempat adalah berpikir positif. Jangan kalian pikir, apa yang kalian pikirkan itu nggak mempengaruhi emosi kalian. Perasaan kita itu berasal dari perspektif kita terhadap realita. Kalau lo belajar untuk melihat hal positif yang terjadi, lo akan jauh lebih bersyukur atas hal yang lo miliki. Gue teringat pernyataan dari salah satu tokoh ilmuwan terkemuka, yaitu Albert Einstein. Ia mengatakan, live your life as if nothing is a miracle or everything is a miracle. Menurutnya, ada dua tipe orang yang menjalani hidup ini. Yang pertama, orang yang melihat hidup ini dengan penuh keajaiban, dan yang kedua, orang yang melihat tidak ada keajaiban di hidup ini. Gue mencoba memaknai kutipan ini seperti ini, Ada orang yang negatif, orang yang selalu ngeluh, orang yang selalu ngejudge orang lain, orang yang selalu mengkritik orang lain, dan orang yang melihat hidup ini dengan penuh ketidakadilan. Dan yang kedua, orang yang melihat hidup ini dengan kacamata yang positif. Orang yang selalu bersyukur atas hal yang ia punya, orang yang selalu menghargai teman-temannya, dan orang yang melihat permasalahan sebagai pembelajaran. Pada akhirnya hidup ini adalah pilihan. Lo mau melihatnya sebagai keajaiban atau sebagai bencana. Cara yang kelima adalah minta bantuan ke orang lain. Banyak dari kita menganggap minta bantuan ke orang lain itu tanda kalau diri kita lemah. Padahal sebaliknya lo minta bantuan karena lo tahu enggak semua permasalahan di hidup ini bisa lo selesaikan seorang diri. Kadang kita ini gengsi dan karena gengsi itu ngebuat diri kita malah stres. Kalau gue memaksakan untuk ngedit video YouTube ini seorang diri, yang mana gue tahu gue gak punya skill, yang ada gue bakal gak konsisten upload video YouTube setiap minggu. Kebayang gak gue ngabisin waktu dan energi gue untuk hal yang sebenarnya gue gak bisa. Bukankah banyak waktu yang akan terbuang Tapi saat gue minta tolong ke temen gue, ya gue bisa fokus sama kelebihan yang gue punya, yaitu membaca, menulis, dan sharing konten ini ke kalian. Gue gak bilang diri gue udah mampu mengelola emosi dengan baik. Kadang gue masih gengsi. Tapi gue tahu, nggak semua hal di hidup ini itu bisa gue selesaikan seorang diri tanpa meminta bantuan ke orang lain. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 tips ini dapat bermanfaat untuk diri kalian sehingga kalian dapat lebih baik lagi mengelola emosi kalian. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.